Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Hana Umiari. Di sini saya akan membahas beberapa materi tentang kalkulus integral. Yang pertama yaitu beberapa integral trigonometri. Oke, jadi di sini apabila kita menggunakan metode substitusi dan dibersamai dengan pemakaian kesamaan trigonometri yang tepat, maka kita akan mengintegralkan banyak bentuk trigonometri. Yang pertama yaitu integral sin pangkat n x dx dan integral cos pangkat n x dx. Yang kedua, integral sin pangkat m x cos n x dx. Yang ketiga, integral tan pangkat n x dx dan integral cot pangkat n x dx. Kemudian yang keempat, integral tan pangkat m x sekan pangkat n x dx dan integral cot pangkat m x sekan n x dx. Kemudian yang terakhir adalah integral sin mx cos nx dx, integral sin mx sin nx dx, dan integral cos mx cos nx dx. Baiklah, sekarang kita akan merealisasikan pada contoh 1, yaitu jenis integral sin pangkat n x dx dan integral cos pangkat n x dx. Nah, di sini soalnya yaitu tentukan integral sin pangkat 5 x dx. Nah, kita perhatikan apabila n bilangan bulat ganjil dan positif, setelah kita mengeluarkan faktor sin x atau cos x, kita menggunakan kesamaan sin pangkat 2x plus cos pangkat 2x sama dengan 1. Oke, langsung ke penyelesaiannya. Integral sin pangkat 5x dx sama dengan integral pangkat 4x sin x dx karena pangkatnya itu kita turunkan, sama dengan integral 1 min cos pangkat 2x dipangkatkan 2 sin x dx sama dengan integral 1 min 2 cos pangkat 2 x ditambah cos pangkat 4x sin x dx. Nah, sama dengan min integral 1 min 2 cos pangkat 2x ditambah dengan cos pangkat 4x dikali dengan d dikali dengan cos x sama dengan min cos x ditambah 2/3 cos pangkat 3x min 1/5 cos pangkat 5x plus c. Nah, apabila n positif genap, kita gunakan rumus setengah sudut, di mana sin pangkat 2x sama dengan 1 min cos 2x per 2, dan cos pangkat 2x sama dengan 1 plus cos 2x per 2. Oke, kita lanjut untuk jenis yang kedua, yaitu integral sin pangkat m x cos pangkat nx dx. Nah, di sini soalnya adalah tentukan integral sin pangkat 3x cos pangkat min 4x dx. Penyelesaiannya yaitu integral sin pangkat 3x cos min 4x dx sama dengan integral 1 min cos pangkat 2x dikali dengan cos pangkat min 4x dikali dengan sin x dx. Sama dengan min integral cos pangkat min 4x min cos pangkat min 2x d dikali dengan cos x sama dengan min cos x pangkat min 3 per min 3 dikurang dengan cos x pangkat min 1 per min 1 ditambah dengan c sama dengan 1/3 sekan pangkat 3x min sekan x ditambah dengan c. Bila m bilangan positif dan r bilangan genap, maka kita dapat menggunakan rumus setengah sudut untuk mengurangi derajat integran. Oke, sekarang kita masuk ke tema pengintegralan parsial. Apabila pengintegralan dengan metode substitusi tidak berhasil, dengan menggunakan metode penggunaan ganda yang lebih dikenal dengan pengintegralan parsial dapat memberikan hasil. Metode ini didasarkan pada pengintegralan rumus turunan hasil kali dua fungsi. Nah, kita andaikan U sama dengan UX dan V sama dengan VX, maka DX U dikali X, VX sama dengan UX V aksen X ditambah dengan V X dikali dengan U aksen X. Nah, jadi pada blok itu
terdapat rumus dari pengintegralan parsial integral tak tentu. Jadi, kalau tak tentu, dia menggunakan integral U dV sama dengan UV min integral V du. Nah, sedangkan pengintegralan parsial integral tentu yaitu dengan menggunakan integral dengan batas A sampai dengan B, U dV sama dengan UV dengan batas A sampai B, min integral dengan batas bawah A sampai B, V du. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Tentukan integral x cos x dx. Nah, kita ingin menulis x cos x dx sebagai U dv. Salah satu cara ialah memisalkan U sama dengan X dan dV sama dengan cos X dx. Jadi du sama dengan dx dan V sama dengan integral cos X dx sama dengan sin X. Nah, kita dapat menghilangkan konstanta pengintegralan. Kita langsung memasukkan rumus pengintegralan parsial menjadi integral x cos x dx, x-nya sebagai U, cos x dx-nya sebagai dv, sama dengan x sin x, x-nya sebagai U, dan sin x-nya menjadi v, min integral sin x, itu menjadi v, dan dx-nya menjadi du. Nah, sama dengan x sin x plus cos x plus c. Nah, pengandaian U dan DU di atas tampak berhasil. Substitusi lain misalnya kita menggunakan U sama dengan cos X, DU sama dengan min sin X dx, DV sama dengan X dx, dan V sama dengan X pangkat 2 per 2. Nah, jadi rumus pengintegralannya sama seperti yang tadi di atas tadi itu. Sehingga menghasilkan integral cos X, X dx sama dengan cos X dikali dengan X pangkat 2 per 2 min integral X pangkat 2 per 2 dikali dengan min sin X dx. Oke, sekarang kita masuk ke materi bentuk tak tentu jenis 0 per 0. Nah, terdapat teorema A yaitu aturan L'Hopital bentuk 0 per 0. Andaikan limit X mendekati U, fx sama dengan limit X mendekati U, gx sama dengan 0. Apabila limit f aksen x per g aksen x ada, baik ia terhingga ataupun tak terhingga, jadi bilangan terhingga L tak hingga atau min tak hingga, maka limit x mendekati U, fx per gx sama dengan limit x mendekati U, f aksen x per gx. Di sini U dapat mewakili sembarang simbol. A pengurangan, A plus, kemudian min tak hingga atau plus tak hingga. Baiklah, kita langsung saja ke contoh. Gunakan aturan L'Hopital untuk membuktikan bahwa limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1, dan limit X mendekati 0, 1 per cos X per X sama dengan 0. Setelah kita melihat bahwa dua limit tersebut berbentuk 0 per 0, kita dapat menggunakan aturan L'Hopital sebagai berikut. Limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan limit X mendekati 0, dx sin X per dx X sama dengan limit X mendekati 0, cos X per 1 sama dengan 1. Limit X mendekati 0, 1 min cos X per X sama dengan limit X mendekati 0, dx dikali dengan 1 min cos X per dx X sama dengan limit X mendekati 0 sin X per 1 sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke contoh 2 yaitu limit X mendekati 3, X pangkat 2 min 9 per X pangkat 2 min X min 6 dan limit X mendekati 2 plus X pangkat 2 ditambah 3X min 10 per X pangkat 2 min 4X plus 4. Nah, kedua limit berbentuk 0 per 0. Nah, oleh karena itu, kita dapat menggunakan aturan L'Hopital sebagai berikut. Limit X mendekati 3, X pangkat 2 min 9 per X pangkat 2 min X min 6 sama dengan limit X mendekati 3, 2X per 2X min 1 sama dengan 6 per 5. Limit
X mendekati 2 plus X pangkat 2 plus 3X min 10 per X pangkat 2 min 4X plus 4 sama dengan limit X mendekati 2 plus 2X plus 3 per 2X min 4 sama dengan tak hingga. Limit yang pertama telah dihitung dengan menguraikan penyebut dan pembilang dalam bab permulaan tentang limit. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Hidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.